kayaknya ibu berkah banget di pagi. Gimana nggak berkah pagi-pagi udah cakep begini? Kalau di rumah begini apa kagak? Sini. Oh, masya Allah. Yang didoakan oleh baginda Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah umatku pada pagi harinya. Kita semua insya Allah penuh dengan keberkahan. Jamaah sekalian, berkah yang kedua bukan dari sisi materi, bukan dari penampilan, tapi berkahnya pagi hari kita udah banyak zikir kepada Allah. Udah kelar Yasin, khatam Quran, tahlil, alhamdulillah. Pertanyaan lagi yang kedua, di rumah kira-kira khatam Quran udah belum? Alhamdulillah, terima kasih atas kejujuran hatinya. Tapi berkah banget nih pagi, udah kelar bacaan Qurannya. Insya Allah khataman Quran, zikir kita akan bikin hati kita tenang. Dan jamaah sekalian, bukan hanya berkah dari zikirnya, berkah juga kita silaturahimnya. Di mana kita bisa kumpul silaturahim? Di tempat ini begitu banyaknya. Bu, ada kembaran saya datang nih, Bu. Selamat datang kepada Adinda Ustazah Sofwa Timika. Ibu keder nggak sama saya? Sama adik saya keder apa kagak? Saya empoknya, dia adiknya. Cakapan mana? Aduh, masya Allah. Ya, tapi kan tuan saya ya Bu ya. Doakan Ustazah ini juga biar sehat berpanjang umurnya. Lanjut Bu, supaya dapat semua guru-guru menyampaikan al-husnul hasanah. Bukan hanya berkah dari penampilan, bukan hanya berkah dari makanan, bukan hanya berkah dari zikir. Zikir, alhamdulillah berkahnya di sini Bu, bisa silaturahmi. Jarang banget sama beliau ketemu, jarang, seminggu sekali paling hari Jumat karena kami ada taklim bareng. Pas ketemu di sini, alhamdulillah. Jamaah sekalian, berkahnya bisa silaturahim. Niatin datang ke sini bisa silaturahim. Ada wajah guru. Guru, mandoro ila wajhil alim. Siapa orang yang bisa memandang wajah orang alim, wajah guru-guru? Ya, nasrotan satu pandangan, fafariha biha, pandangan yang dipandang demen, yang mandang demen. Pandangannya pandangan cinta, ibu mandangnya demen, yang dipandang demen. Ibu kira-kira mandangin guru-guru kita di depan demen apa enggak? Yang dipandang bisa demen. Pandangannya pandangan cinta Bu, kan beda pandangan cinta sama pandangan kita, beda. Kalau pandangan cinta, ya Allah Ustazah Nida mirip banget sama Ustazah. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salam barik alaih. Berkah yang berikutnya adalah berkah ilmu. Niatin, siapin kertas, siapin pulpen, setiap guru menyampaikan ilmu, catat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jammalal wujuda bi ijadi hadrati nabiyyina akramal khalqi wa safwatal alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan
Sahibatul Hajat selaku pimpinan majelis maulid kita pada pagi hari ini, Al-Mukarramah guru kita Ibunda Ustazah Hajah Maria Ulfa. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta seluruh pengurus majelis taklimnya, panitia penyelenggara maulidnya, mudah-mudahan semua insya Allah senantiasa dilimpahi berkah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Hajah Kotrun Nada Syatiri, kita doakan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Beliau menghormatin adiknya tuh. Tadi mau langsung bangun, kata dia nggak jadi dah, dengerin dulu. Biasanya di mana-mana habis ceramah jalan dia. Namanya sehati. Kita doain mudah-mudahan setiap langkah perjuangannya Allah berikan mudah, Allah berikan berkah. Akanda Ustazah Hajar Rizal Soleh, kita doakan beliau juga insya Allah perjuangan dakwahnya senantiasa diberikan kepada kaum perempuan. Dulu sebelum ada Nabi, Bu, orang-orang perempuan kayak kita dinilai sebagai makhluk yang hina. Kalau dibiarkan hidup akan bikin repot. Makanya mereka orang-orang jahiliyah punya kebiasaan, setiap bayi perempuan yang lahir akan dikuburkan hidup-hidup. Tapi ketika Islam lahir, terangkat derajat kita kaum perempuan. Alhamdulillah. Dan ketika kita hadir maulid, insya Allah mudah-mudahan pulang ke rumah banyak ilmu yang bisa kita bawa. Tadi Ustazah Nada menyampaikan pentingnya meluruskan niat, saya menyampaikan dan menukil ucapan dari Habib Umar bin Hafiz. Apa kata beliau, Ibu? Kalau orang pengen mendapat syafaat Nabi, ada 3 yang perlu dijaga, ada 3 yang perlu dipelihara. Apa yang 3? Pertama, pengen dapat syafaat, jaga qauliyahnya. Kedua, pengen dapat syafaat, jaga fi'liyahnya. Yang ketiga, pengen dapat syafaat, jaga sulukiyah. Ada berapa, Ibu? 3. Qauliyah, fi'liyah, sulukiyah. Apa yang dimaksud qauliyah? Ucapan, lisan. Gimana bisa kita berharap dapat syafaat kalau lisan kita masih suka mencela? Gimana kita bisa dapat syafaat kalau lisan kita masih sibuk mencari aib kesalahan daripada orang-orang lain? Maka kata ulama, kalau pengen lisan berkah, sibukin lisan dengan yang 4. Pertama, likas roti zikri, pakai lisan buat zikir. Kedua, likas roti doa, pakai lisan buat berdoa. Likas roti nasihat, pakai lisan buat memberikan nasihat. Dan yang keempat, likas roti tilawatil Quran. Kalau pengen barokah, perbanyak baca hati-hati. Kata Nabi, lisan bisa bawa selamat, lisan bisa bawa celaka. Yang selamat yang tadi, yang zikir, yang doa, yang baca Quran. Tapi kata Nabi, ada orang yang celaka. Ada orang yang nanti di hari kiamat duduknya jauh dariku di yaumil kiamah karena lisannya punya 3 sifat. Apa yang 3, Ibu? Pertama, as-sarsarun. Kedua, al-mutasyaddiqun. Ketiga, al-mutafaidikun. Apa yang dimaksud as-sarsarun? Orang yang kalau ngomongnya banyak, ngomongnya pintar, ngomongnya banyak, tapi kagak ada isinya, gak ada manfaatnya, cuma pintar ngomong doang. Banyak orang yang begitu? Banyak. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang as-sarsarun. Walaupun Ibu, kita orang perempuan, kata Dr. Aisyah Dahlan, punya jatah ngomong saban hari 20.000 kata. Sementara orang laki cuma 7.000 kata. Makanya kalau suami Ibu nanyanya 1, Ibu jawabnya panjang. Benar apa enggak? Boleh kita banyak bicara, asal bicaranya yang manfaat. Itu as-sarsarun. Atau yang kedua, kata Nabi, banyak orang celaka dan jauh dariku karena punya sifat al-mutasyaddiqun. Apa al-mutasyaddiqun? Kalau ngomong isinya nyelak mulu. Kalau ngomong isinya menghina mulu. Lihat orang pakai baju hitam dikata, orang saban ketemu bajunya hitam. Lihat nenek-nenek pakai baju merah dikata juga, nenek udah tua bajunya. Orang yang syak itu, al-mutasyaddiqun itu, Ibu, kata ulama, orang yang kalau ngomong
sudut bibirnya nih sampai naik-naik. Bu, coba contohin kalau sudut bibirnya sampai, ya pada bener banget ya Bu. Di bibirnya dah, atau nunjuknya pakai alis, nunjuk temennya pakai alis, dan herannya temennya juga ngerti apa yang dikodein pakai alis. Itu di antara al-mutasyaddiqun, main kode-kodean. Maka jangan sampai kita kelak jauh dari Nabi karena menghina orang bukan hanya melalui tangan, tapi melalui isyarat yang ada di wajah kita. Atau yang ketiga, katakan kata Nabi, ab'adakum minni yaumal qiyamah al-mutafaihikun. Siapa al-mutafaihik? Orang yang kalau ngomong isinya ngebanggain dirinya doang. Belum dijelasin udah nyautin. Belum ada pengalaman. Ada yang model begitu? Mana orangnya? Tuh mutafaihik. Kalau ngomong nyeritain saya nih yang paling-paling, anak saya yang paling hebat, besan saya yang paling kaya, ini saya yang paling itu. Pokoknya kalau ceritanya kan pencapaian dia. Maka jangan sampai kita bermaulid, lisan kita masih jauh dari yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jaga kauliyah kita. Yang kedua, jaga fi'liyah kita. Apa yang dimaksud fi'liyah? Perbuatan, khususnya perbuatan sholat kita. Bagaimana bisa berharap syafaat Nabi kalau sholat kita masih jauh daripada yang diajarkan oleh Nabi? Dan yang terakhir, jaga sulukiyah kita. Apa yang dimaksud sulukiyah? Adab, akhlak, perilaku. Bagaimana bisa berharap syafaat Nabi kalau akhlak kita masih jauh daripada akhlak yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tiga kita bawa pulang: qauliyah, fi'liyah, sulukiyah. Baik. ونعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سمع عبادك وأشرف عبادك السعد عقب والعجل وترجماني بلسان الكرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي هاشم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد وشرفا يا رب زد وشرفا يا رب يا تعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى أن يسوي فخر العديل والقدر الجليل وعمر وعثمان وعلي الحسن
قرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا إمام الروح يا سندي Tapi saya punya jawabannya. Biarin. Tadi yang paling kencang saya lihat hidungnya pada sama. Kencang banget, padahal bisa juga. Ayo, tukang ojek beli gelati, tukang ojek belinya pasti, biar pendek tetap menarik, biar dasar kakinya. Bukan saya yang ngomong ya. Ya udah Bu. Ada Hajah Saidah Zaini Soleh, kayaknya udah sampai ya. Mohon maaf ikhlas ridhonya, dan saya akhiri buku dikarang lalu dijilid. Buku dibawa ke kota Jambi. Ibu-ibu yang hadir di acara Maulid, insya Allah duduk di surga bersama baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau banyak ustadzah yang nggak sesebutin, pengen saya sebutin. Biasa sosok manusia yang namanya sudah disanjung, sudah dielulukan oleh Allah, belum ada, belum lahir, tapi namanya sudah terdengar di bumi, sudah terdengar di laut, sudah terdengar di dunia. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur, adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum lahir, namanya sudah terpampang di pintu surga. Sudah tertulis dua kalimat.
yang menjadikan kalimat itu diterimanya seorang muslim atau tidak. Kalimat apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersanding dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal baginda Rasul belum lahir, padahal baginda Rasul belum ada, sudah dilulukan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sampai yang namanya Nabiullah Adam alaihissalam, coba disebut nabi-nabi yang lain, jawabannya alaihissalam. Qila huwa Adam alaihissalam. Pales. Tim hadrah mana di tim hadrah? Oh lagi istirahat, lagi makan kue. Qila huwa Adam alaihissalam. Bu, kesalah. Di saat disebut namanya, semua berselawat kepada Nabi. Bahkan bukan hanya manusia berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada Nabi, para malaikat berselawat kepada Nabi, apalagi manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Begitu mulianya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau kita yang mengaku umatnya, bahkan di dalam doa kita selalu minta Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Kita baca sama-sama. Allahumma raham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Sebagai umat Nabi besar, apa mimpinya? Dalam mimpinya bahwa dia melihat satu ketika dalam mimpinya terlihat Abu Lahab lagi sedang disiksa, Abu Lahab lagi sedang diseret-seret, Abu Lahab lagi sedang disiksa oleh Allah. Di mana? Di dalam kuburnya. Di dalam kuburnya Abu Lahab sedang disiksa, sedang diseret-seret, sedang disakiti ya oleh malaikat. Ibu, Bu, disiksa oleh malaikat. Satu ketika ini keponakannya bermimpi. Mimpi yang kedua apa? Dimimpi bahwa Abu Lahab itu tiba-tiba kuburannya terang. Abu Lahab itu tiba-tiba tidak ada lagi siksaan, bebas dari siksa kubur. Bebas dari siksa kubur. Di dalam mimpinya dialog tuh antara keponakan ya dengan Abu Lahab dialog. Ya, kemudian ditanya, kok kemarin saya lihat kamu lagi disiksa? Kok dalam mimpi saya lihat lagi kamu lagi lepas dari siksaan, gak ada lagi disiksa, bahkan kuburanmu terang. Kata Abu Lahab, Ibu, kata Abu Lahab, inilah yang aku dapatkan, bahwa setiap hari Ismail, Ibu, setiap hari Isnin, setiap hari Senin kuburanku luas, setiap hari Senin kuburanku terang, setiap hari Senin aku bebas
bebas dari siksaku, bebas dari siksa kubur. Dialog nih, keponakan ditanyakan kepo nih kayak kita deh. Kenapa bisa begitu? Kan kita suka gitu tuh ya. Kenapa bisa begitu? Lihat tetangganya beli motor. Dibeli motor. Motor baru tuh punya. Dari mana duitnya? Padahal kayaknya lakinya kagak kerja. Kepo, ada yang kepo? Ada yang kepo? Ada yang lagi lihat penceramah kepo nih. Tuh, ustaznya begini cakep. Sono tadi penceramah yang muda. Belinya di mana tuh? Kepo nggak? Ada yang kisi-kisi diam-diam. Ustazah mau dong? Ada yang gitu. Saya pernah bagi saya udah dipakai mau beli ada pernah gitu. Ini saksinya ada Kak Riza ya ada, tapi orang Jatiwari sih enggak. Alhamdulillah. Nah ini kepo nih, apa yang menyebabkan Abu Lahab kalau setiap hari Senin kau bebas dari siksa kubur, kuburanmu menjadi terang? Kata Abu Lahab, saya mendapatkan kabar bahwa kuburanku menjadi terang dan aku terbebas dari siksa kubur setiap hari Senin karena Muhammad Rasulullah lahir. Aku girang, aku senang dan aku bersedekah. Nah jangan lupa tuh disedekah, kembali lagi kepada sedekah. Di sedekah tuh semua kepada penduduk sampai kormanya yang paling mahal dihadiahin. Saking apanya? Saking girangnya. Yang kedua kuncinya Abu Lahab ikhlas. Ikhlas, girang lahirnya Nabi, ikhlas dikeluarin tuh semua hartanya sampai dimerdekakan tuh budaknya, luar biasa. Saking apanya? Girangnya. Tapi ikhlas. Akhirnya cerita Abu Lahab inilah yang menyebabkan kuburan aku terang. Inilah yang menyebabkan aku terbebas dari siksa kubur. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Pertama, kalau saja senang, girang, gembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak beriman. Dia tidak beriman dalam keadaan kafir, girang dengan lahirnya Nabi. Kuburan yang menjadi terang, bebas dari siksa kubur, apalagi orang yang beriman, apalagi orang yang rajin maulid. Betul apa enggak? Ibu rajin nggak maulidnya? Kira-kira maulid berapa? Mudahkanlah